Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Iren dan kali ini kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul Sok Toh Sejarah Malah Jadi Lelucon. Kita langsung tonton videonya dan abis itu akan kita komentari guys. Saya pernah tantang ke teman-teman yang sebelah, saya tanya begini. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas lagi pemuka agama atau ustadz yang sotoy lagi tentang ajaran Kristen. Seperti biasa kali ini saya nggak tahu orangnya. Nah, ini memang benar-benar Islam dari kecil atau dia mualaf. Saya nggak terlalu tahu dan nggak kenal, dan memang orangnya nggak terkenal, tapi pemikirannya ini yang kita harus kritisi guys, karena kalau kita nggak kritisi apa yang jadi pemikirannya, ini bisa menyesatkan banyak orang. Ya syukur kalau informasinya itu informasi yang benar, tapi kalau informasinya hanya hoax atau bohongan, nah ini dia yang jadi persoalan dan masalah. Makanya sebagai orang Kristen saya berhak untuk meluruskan pengajaran Anda Bapak. Lalu tuduhan apa yang Anda sampaikan tentang orang Kristen? Ya, dia membahas mengenai Trinitas guys. Yang mana dia bilang dia pernah menantang orang Kristen untuk menunjukkan ada nggak pengajaran Bapak Gereja yang menunjukkan bahwa Yesus ataupun Allah dalam Kristen itu Trinitas. Karena menurut dia Bapak-Bapak Gereja nggak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Nah, daripada kita dengarkan orang yang miskin ilmu seperti ini, ya saya akan luruskan aja lah supaya ilmu Anda bertambah dikit gitu loh. Nah, sekarang kita nonton aja videonya terlebih dahulu. Saya pernah tantang ke teman-teman yang sebelah, saya tanya begini. Berikan satu bukti Bapak-Bapak gereja dari abad ke-1, ke-2, ke-3 setelah Yesus itu yang mengatakan Yesus setara dengan Bapa. Karena kalau kita bicara konsep Trinitas kan ketiganya setara, co-equal, co-eternal. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ketiganya Tuhan dalam satu hakikat, tiga pribadi. Satu substance, tiga pribadi. Setara. Saya tanya, orang-orang Kristen awal-awal percaya tidak bahwa mereka itu setara? Coba Bapak buka seluruh ya, kalau kayak kita bicara itu kayak tafsir-tafsir klasik itu Ustaz. Buka kayak Ibnu Katsir, Ibnu Jalalain, itu tidak ada. Kita buka pernyataan Bapak-Bapak gereja. Sebutkan Clement of Alexandria, ya, siapa lagi? Eusebius, ya, buka lagi Tertullianus. Kita buka lagi Origen. Banyak sekali Bapak-Bapak gereja itu di awal-awal tidak pernah menyamakan Yesus itu Tuhan. Nanti ketika muncul Athanasius, lalu kemudian dia didukung pemerintah dan Kristen menjadi agama yang didukung negara, baru bikin keputusan. Dalam video itu ada beberapa inti. Yang pertama intinya dia pernah menantang orang untuk menunjukkan bukti bahwa Bapak Gereja pernah mengajarkan Trinitas. Kedua, menunjukkan bukti bahwa Bukan Bapak Gereja pernah mengajarkan Trinitas. Bapak Gereja pernah mengajarkan bahwa Yesus setara nggak dengan Tuhan, dengan Allah gitu guys. Jadi Luis ini apa ya? Selalu salah tangkap dengan apa orang ngomong gitu. Trinitasnya itu Trinitas yang bagaimana dulu? Trinitas yang menyamakan, menyetarakan. Kan tadi berapa kali dia ngomong setara itu? Yesus setara dengan Allah, Yesus setara dengan Roh Kudus gitu. Jadi ini ngomong mengenai Trinitas, kesetaraan antara ketiganya. Ya, satu oknum, tiga pribadi. Mereka setara. Itu yang dibahas, kesetaraan itu dalam Trinitas. Jadi bukan hanya Trinitasnya saja, guys. Karena kalau ngomong Trinitas, ada setara, ada nggak setara gitu. Ya kan? Tapi Trinitas itu sendiri ya, kalau kita mau jujur, kalau ketiga-tiganya sama-sama Tuhan, berarti harusnya setara. Nggak mungkin ada Tuhan yang kuat, Tuhan yang lemah, kan nggak mungkin. Kita ketahui faktanya kalau Tuhan Allah itu maha segalanya. Nah, kalau Yesus yang mereka namakan Tuhan Yesus, itu jelas Tuhan yang lemah, guys. Dia dilahirkan, dia mati, butuh makan minum. Jadi tidak setara malah kan. Jadi Yesus dengan Allah tidak setara. Bahkan Yesus katakan bukti tidak setaranya adalah
Kenapa kau katakan baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja, kecuali Bapa saja gitu. Ya kan? Engkau harus hanya berbakti kepadanya saja. Jadi ini menunjukkan ketidaksetaraan. Nah, yang tadi teman kita tadi itu, ya Ustadz tadi itu, dia menantang Bapak gereja mana yang menyetarakan antara Yesus dengan oknum Trinitas lainnya. Itu poinnya. Ini bukan bahas tentang Bapak gereja mana yang mengatakan tentang Trinitas, enggak gitu. Makanya Louis ini dia tangkapnya lemah sekali, guys. Dia tangkapnya. Jadi yang jadi lucuan itu adalah dia di setiap kesempatan videonya itu selalu saya buktikan kalau dia tuh selalu salah tangkap dengan apa yang orang sampaikan. Kalau nggak mau dikatakan sebagai memelintir ya. Orang menyampaikan lengkap mengenai Trinitas tentang kesetaraan, dia cuma bahas tentang Trinitas saja gitu. Yesus tuh setara dengan Allah. Yang ketiga, Trinitas tuh baru ditentukan di Konsili Nikea katanya, waktu zaman Athanasius. Oke, hari ini saya nggak mau yang ribet-ribet guys. Saya langsung buktikan aja dari Bapak Gereja yang hidup ratusan tahun sebelum agamanya Bapak ini ada. Kita langsung masuk. Satu lagi ya, agama Islam itu ada sejak awal mula. Nabi Adam agamanya apa? Islam. Ibrahim, Daud itu Islam semuanya gitu. Itu nabi-nabi yang ada dalam agama Islam. Nah, Nabi Muhammad itu bukan membawa ajaran agama baru. Dia meneruskan ajaran agama dari nabi-nabi sebelumnya. Paham ya? Jadi Luis nggak ngerti Islam, nggak usah ngomong tentang Islam gitu. Jadi malah lucon jadinya gitu kan. Aja, saya hanya ambil 2 sampel ya. Saya nggak mau ambil banyak-banyak. Karena memang banyak banget Bapak Gereja pada waktu itu. Ya saya ambil 2 sampel saja. Silakan yang lain teman-teman teliti lah. Oke, yang pertama yang saya bahas adalah Bapak Gereja Irenaeus. Nah, dia lahir sekitar tahun 115 sampai 125 ya, sekitaran itulah. Jadi di sini aja udah memenuhi syarat ya. Dia menantang bahwa menunjukkan Bapak Gereja dari abad Kristen yang hina jenggot, lihat Bapak Gereja Anda berjenggot. Panjang lagi malah jenggotnya kan. 1, 2, 3. Oke, ini Irenaeus. Dia lahir pada abad yang kedua, yaitu dia di tahun 125-an gitu. Ia adalah seorang Yunani. Nah, Yunani ya, yang lahir di Asia Kecil dari keluarga Kristen. Waktu kecil ia mendengarkan Polikarpus. Nah, Polikarpus, uskup Smyrna. Polikarpus kalau teman-teman tahu ya, dia adalah salah satu bapak rasuli. Kenapa? Karena dia pernah mengenal Rasul Yohanes. Atau dia ini sebenarnya murid langsung dari Yohanes yang adalah murid Yesus. Jadi nggak terlalu jauh, bukti-buktinya pasti valid. Ya kalau mau tahu Jokowi, ya Jokowi itu pasti berasal dari keluarganya ya. Yang tahu itu siapa ya? Anaknya Jokowi, orang-orang di sekitarnya Jokowi. Kalau tanya orang yang lahir 500 tahun setelah Jokowi, ya jelas nggak tahu. Nah, ini salah logika lagi ya. Nih, ya. Coba Anda bayangkan. Yesus, Ibrahim, Daud, itu hidup berapa tahun sejak Nabi Adam? Coba. Berapa tahun hidup sejak awal mula penciptaan dunia? Tapi, Musa, Ibrahim, semua nabi-nabi, Yesus itu cerita tentang Adam, cerita tentang penciptaan dunia. Itu kapan terjadinya? Udah zaman lampau. Nah, jadi apakah mereka tidak tahu? Justru mereka tahu dari mana? Apakah dari kedekatan mereka dari Adam? Berapa jarak antara Adam dengan Nabi Isa atau Nabi Yesus dengan Nabi Ibrahim, dengan Nabi Daud? Ya. Lebih dekat mana antara Yesus dengan Nabi Muhammad? Lebih dekat mana antara Yesus dengan Nabi Muhammad dengan Yesus dengan Nabi Adam, Ibrahim dengan Adam, dengan awal penciptaan dunia. Nah, jadi faktanya kenapa mereka tahu Daud, Ibrahim, Yesus itu tahu tentang Adam dan penciptaan dunia? Karena difirmankan oleh Tuhannya, oleh Allah gitu. Jadi informasinya itu langsung dari Allah, guys, paham ya? Dari Allah gitu. Makanya mereka tahu. Jadi apa yang kita ceritakan itu valid, langsung sumber informasi dari yang Maha Tahu, yaitu Allah itu sendiri. Nah, sama kayak Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu dapat firman dari Allah ya, dan disampaikan sama tuh dengan Nabi Yesus, Ibrahim, Daud sampai ke Adam, dan disampaikan semua sama. Sehingga
Karena informasi berasal dari yang Maha Tahu, sehingga informasi itu sempurna. Ini bukan masalah kedekatan di sini. Kalau udah ngomong tentang nabi, itu nggak ada kedekatan antara nabi satu dengan nabi lainnya, tidak. Masing-masing nabi itu terpisah jarak ratusan ribuan tahun. Mereka tidak terkoneksi secara ketemu atau murid itu tidak, guys. Tapi mereka terkoneksi secara hubungan nabi dengan Tuhannya. Tuhan Allah ini ya, atau Allah mereka sebut itu mengutus para nabi. Jadi karena nabinya utusan Allah semua, utusan Tuhan semua, sehingga informasinya sama semua, guys. Karena sumber dari satuan yang sama. Ini bukan masalah perkara Nabi Muhammad itu 300 tahun bukan ya, tadi intinya adalah lebih lama daripada Bapak Gereja tadi. Bukan itu poinnya. Tapi apakah disampaikan Nabi Muhammad itu sama nggak dengan Yesus sampaikan? Itu poinnya. Apakah Bapak Gereja ini sampaikan itu sama nggak dengan Yesus? Kan itu poinnya. Kesamaannya itu, guys. Maka harus ada dicocokkan. Makanya mereka yang menghina katanya itu cocokmologi, ya memang harus diadakan pencocokan gitu. Untuk mengetahui apa nggak sama nggak ajarannya gitu. Paham ya? Maka kita bisa temukan kalau apa yang disampaikan Imam Muhammad itu sama dengan Yesus sampaikan. Tapi yang sampai Bapak Gereja itu tidak sesuai dengan Yesus sampaikan. Ini bukan perkara ini muridnya siapa atau gimana, tapi mereka ini jujur apa tidak gitu. Disampaikan sumber dari mana gitu, guys. Di sini Rasul Yohanes masih ketemu dengan Irenaeus dan dia adalah murid langsung, terlalu dekat kan? Apakah Irenaeus ini yang dari Lyons ini dia percaya Trinitas? Bayangkan ya, bagaimana dekatnya Yudas Iskariot dengan Yesus. Katanya murid Yesus langsung kan, dapat dekatnya. Tapi apa yang terjadi? Yudas seorang pengkhianat gitu kan. Jadi ini bukan masalah dekat atau tidaknya, guys, tapi jujur apa tidak dia, gitu loh poinnya. Ya dong. Ini adalah kutipan dari statementnya Irenaeus langsung ya. Gereja walaupun tersebar kemana-mana hingga ke ujung dunia telah menerima. Kita baca ya, setara. Dia ngomongkan tentang setara. Oke, kita buktikan. Gereja walaupun tersebar kemana-mana hingga ke ujung dunia telah menerima dari para rasul serta murid-muridnya kepercayaan ini, yaitu kepercayaan pada satu Allah. Kepercayaan pada satu Allah, guys. Satu Allah itu satu. Jadi nggak ada trinitas ini ya, malah ya. Bapa yang Maha Kuasa. Ingat, Bapa yang Maha Kuasa. Ini nggak ada ngomong tentang Yesus ya. Khalik langit dan bumi dan lautan, serta segala yang di dalamnya. Dan kepada satu Kristus Yesus, anak Allah. Berarti ada dua di situ, guys. Satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Satu lagi, Yesus anak Allah, guys. Ada dua di sini, gitu. Dua tidak setara. Yang satu Bapa Maha Kuasa, satu anak Allah. Anaknya satu Bapa, satu anak. Berarti nggak setara. Bapa nggak setara dengan anak. Paham ya? Nah, anak Allah yang telah menjadi manusia untuk keselamatan kita. Jadi anak Allah yang jadi manusia gitu. Jadi Allah punya anak jadi manusia. Jadi tetap bukan Bapa itu, jadi bukan Bapa. Jadi menurut urut beliau ini malah bukan Bapa yang jadi manusia, tapi anak Allah yang jadi manusia gitu, guys. Allah punya anak namanya Yesus, anak Allah ya, jadi manusia. Jadi bukan Bapa itu yang jadi manusia. Jadi ada dua oknum sini, yaitu Bapa yang Maha Kuasa, yaitu Allah, dan Yesus anak Allah yang tidak Maha Kuasa, yang jadi manusia. Ada dan tambah lagi, dan kepada Roh Kudus yang melalui para nabi telah menyatakan pekerjaan penyelamatan Allah bagi manusia. Jadi ada tiga oknum di sini yang tidak setara, guys. Serta pada kedatangan kelahiran dari seorang darah, penderita kebangkitan dari orang mati, dan kenakikan secara badani dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih, dan kedatangannya yang kedua kali dari sorga dengan kemuliaan Sang Bapa. Jadi yang mulia itu Bapa, Yesus mendompleng kemuliaan Sang Bapa untuk memenuhi segala sesuatu dan untuk membangkitkan semua daging manusia supaya ia menghakimi semua orang yang adil. Nah, dia mengatakan ia menghakimi semua orang yang adil. Ini tidak ada di Alkitab. Yesus menghakimi semua orang dengan adil, nggak ada. Kalau Anda cek Alkitab dengan baik, ayat yang berbunyi justru adalah ketika anak manusia nanti bersemayam di atas tahta kemuliaannya, kalian, kata Yesus nih, Yesus ngomong nih, kalian
kedua belas kepala suku Israel akan ikut bersamaku untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi Yesus berkata, ketika anak manusia nanti telah duduk di atas tahta kemudian siapa? Bapaknya, bukan tahta kemudian dia. Kalian, kedua belas kepala suku Israel akan ikut bersamaku untuk menghakimi kedua belas suku Israel. Jadi beliau ini tidak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Makanya bukan peduli pada kedekatan timeline-nya guys, tapi apakah informasi dari Tuhan apa tidak, apakah informasi dari Yesus apa tidak gitu. Jadi dia tidak sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Yesus sampaikan bahwa dia tuh menghakimi kedua belas suku Israel, bersama dengannya juga ikut menghakimi adalah kedua belas kepala suku Israel. Tapi dia malah mengatakan ia menghakimi semua orang yang adil. Paham ya? Jadi ya, Irenaeus ini sudah keluar dari udah mengada-ngada mengatakan sesuatu yang tidak pernah Yesus sampaikan, guys. Dari para rasul serta para murid-muridnya kepercayaan ini, perhatikan, sekalipun sudah ke ujung-ujung bumi, tapi tetap menerima apa yang diajarkan oleh para rasul kepercayaan ini, yaitu kepercayaan kepada satu Allah. Perhatikan, kepercayaan kita adalah kepada satu Allah. Satu Allah ini, bagaimana kita memahaminya? Satu Allah ini adalah Bapa yang Maha. Louis pernah menyampaikan bahwa Trinitas itu nggak bisa dikaji pakai ilmu matematika atau ilmu pengetahuan alam. Intinya nggak bisa dibahas, guys. Itulah Trinitas, itu nggak logis karena nggak bisa dibahas kan. Gimana membahas? Kata dia 1+1+1 jadi sama dengan 1 gitu. Mana bisa? 1+1+1 sama dengan 3. Mana ada ceritanya 1+1+1 sama dengan 1. Makanya dia jujur mengatakan di video, pada waktu itu saya bahas videonya, dia mengatakan jujur bahwa Trinitas itu nggak bisa dibahas pakai ilmu matematika atau ilmu pengetahuan alam. Ya secara langsung tinggal bilang aja kalau tidak masuk akal, selesai. Nggak bisa dijelaskan, nggak logis, selesai gitu. Tapi dia pakai bahasa yang ribet seperti itu. Padahal ujung-ujungnya tetap tidak dapat diterima logika. Kuasa, Khalik langit dan bumi dan lautan serta. Ini Bapa ini Maha Kuasa, ya. Pencipta langit dan bumi. Khalik ini pencipta, guys ya. Pencipta langit dan bumi dan lautan segala yang di dalamnya. Jadi Bapa Maha Kuasa, Yesus nggak Maha Kuasa. Coba Yesus berkuasa nggak atas kematiannya? Tidak. Dia tidak berkuasa atas kematiannya. Dia dibunuh. Yesus berkuasa nggak atas kehidupannya? Tidak. Sekali lagi dia dibunuh. Yesus berkuasa nggak atas apapun? Enggak. Ya. Bahkan untuk keledai aja dia harus minjam tanpa izin alias mencuri. Ambillah keledai itu dan bawalah kemari. Bila yang punya melihat, katakan Tuhan meminjamnya. Mana ada minjam ambil dulu baru ketahuan bilang pinjam, kan nggak gitu guys. Minjam tuh ya itu datangi orangnya, katakan saya minjam gitu. Kalau nggak dikasih pinjam, ya nggak usah diambil gitu. Jadi ada rule-nya. Jadi itu bukan minjam namanya. Nah, jadi untuk keledai aja dia nggak berkuasa, harus ambil barang orang tanpa izin. Minjamnya belakangan gitu. Kalau udah ketahuan. Jadi temannya hal lainnya, dia tidak berkuasa atas apapun Yesus ini. Bahkan atas orang Yahudi pun tidak berkuasa, ya kan? Jadi beda dengan Allah yang Maha Kuasa. Yesus juga bukan pencipta langit dan bumi, serta lautan dan apa yang dalamnya. Sedangkan dia aja diciptakan dari rahim ibunya. Seperti Adam diciptakan tanpa ayah dan ibu, Yesus diciptakan tanpa ayah. Sama-sama ciptaan. Adam ciptaan, Yesus ciptaan. Ini Muhammad ciptaan. Allah yang penciptanya. Segala yang di dalamnya. Nah, Allah yang kita pahami yaitu Allah Bapa. Jadi yang disampaikan Louis ini mendukung pernyataan Ustaz tadi. Memang tidak ada Bapak Gereja yang menyamakan atau menyetarakan antara Yesus dengan oknum Trinitas lainnya, guys. Betul apa yang disampaikan tadi. Jadi bukan lelucon, malah Louis ini bantu menyampaikan sejarah untuk memperkuat argumentasi Ustaz tadi. Itulah konyolnya Louis. Ketika dia mengatakan itu tak tahu sejarah malah jadi lucu. Justru apa yang disampaikan Louis ini justru sejarah yang sesuai dengan argumentasi Ustaz tadi kan. Itu logikanya. Ketika Ustaz tadi menyampaikan Bapak-bapak gereja tidak ada yang menyampaikan bahwa Yesus setara dengan oknum Trinitas lainnya, ini buktinya gitu. Jadi ini malah memperkuat argumentasi Ustaz tadi gitu. Jadi Ustaz tadi bukan lelucon.
Yang lelucon itu adalah Louis sendiri, nggak tahu sejarah. Faktanya sejarah yang Louis sampaikan malah sejarah yang memperkuat argumentasi di Ustadz tadi, guys. Jadi siapa yang jadi lelucon malah? Louis yang jadi lelucon, guys. Katakan segala sesuatunya dan kepada satu Kristus, Yesus anak Allah, Jadi satu Allah yang telah Kristus, menjadi dua, manusia untuk keselamatan kita. Nah, dia ini, Yesus ini ya juga Allah yang setara dengan Allah. Yesus anak Allah, bukan Allah. Louis bisa baca nggak? Dia baru saja Louis ini membaca bahwa satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Yesus anak Allah. Ini kan beda, nggak setara. Satu Bapa, satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, satu anak Allah Bapa yang tidak Maha Kuasa. Itu nggak setara, guys. Di mana letak setaranya? Louis malah katakan Yesus adalah Allah Bapa gitu. Yesus itu anak, bukan Allah Bapa. Coba kita ulang lagi videonya. Segala sesuatunya dan kepada satu Kristus, dengan apa yang Louis bilang, Yesus anak Allah, yang telah menjadi manusia untuk keselamatan kita. Allah, ya. Nah, dia ini, Yesus ini ya juga Allah yang setara dengan Allah. Ini Yesus adalah Allah yang setara dengan Allah. Yesus itu anak Allah, bukan Allah. Paham tak? Yesus itu anak Allah kan menurut Bapak Gereja ini. Jadi Louis ini nggak ngerti bedaan Allah dengan Allah, guys. Anak Allah itu Yesus. Allah adalah Bapanya Yesus, Bapa yang Maha Kuasa. Yesus tidak Maha Kuasa, beda, nggak setara, bro. pokok pemikiran dari Irenaeus, dan kepada Roh Kudus yang melalui para nabi telah menyatakan pekerjaan penyelamatan Allah bagi umatnya. Irenaeus mengajarkan. Jadi Roh Kudus menyatakan, ya. Jadi penyampai berita tentang keselamatan Allah. Jadi Allah yang mencipta, Maha Kuasa, termasuk menciptakan anaknya yaitu namanya Yesus, ya kan? Roh Kudus adalah yang menyampaikan berita itu bahwa telah lahir Yesus yang akan menjadi keselamatan. Yesus adalah yang keselamatan itu sendiri gitu, anaknya gitu, guys. Jadi ini nggak setara. Ada yang menyampaikan ada yang menciptakan, ada yang menyampaikan berita, ada yang berita yang disampaikan itu dia gitu, guys. Tidak setara gitu. Ini sama kayak presiden yang menyampaikan juru bicaranya, ya, dan lalu satu lagi menteri. Jadi juru bicara menyampaikan presiden akan mengutus satu menteri. Nah, menterinya siapa? Ini menterinya. Jadi ada tiga yang setara, presiden, juru bicara, dan menteri. Ini sama, ya. Allah alias Tuhan, Roh Kudus, ya, satu lagi adalah Yesus anak Allah. Jadi tiga oknum ini nggak setara, guys. Beda. Tentang Trinitas ini, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan ketiganya ini Esa, yaitu satu Allah saja. Kalau sudah ngomong Esa itu artinya satu-satunya. Kalau udah ada tiga, itu nggak bisa Esa. Sampo 3 in 1. Nggak bisa dikatakan sampo saat Esa, nggak bisa. Sampo Esa tuh contohnya sampo anti ketombe, itu sampo Esa tuh. Tapi kalau udah sampo 3 in 1, itu jelas 3 dalam 1, nggak Esa, guys. Esa tuh satu-satunya. Nggak ada 2, nggak ada 3. Makanya bedakan antara Trinitas dengan Esa aja nggak bisa. Trinitas bukan Esa. Esa itu unitarian. Trinitas itu trinitarian. Paham ya? Memang dalam konteks penyelamatan manusia, Allah yang Esa ini menunjukkan dirinya dalam 3 pribadi. Allah Bapa. Ya, Allah ini bukan Esa. Kalau dalam Kristen Kristen, Allah itu Trinitas. Ya. Yang merancangkan keselamatan, Allah Anak yang mengeksekusi keselamatan itu dalam pengorbanan. Nah, berarti kan tidak setara. Ada yang merancang, ada yang mengeksekusi. Nggak setara. Kalau di militer, ya, yang merancang itu adalah Panglima TNI, merancang strategi apa segala macam. Yang melaksanakan siapa? Tentara di bawahnya. Ya, siap komandan, laksanakan ini, siap komandan. Tentara yang melaksanakan, mengeksekusi strategi dari komandannya. Jadi jelas Allah adalah komandannya, guys, yang bersrategi gitu, yang merancang. Yesus adalah tentaranya yang mengeksekusi rencana itu.
Ya, paham ya? Ini nggak setara gitu. Masa yang merancang dengan yang mengeksekusinya setara gitu kan? Ada dua oknum, satu yang Bapa merancang maha kuasa, satu anak yang tidak maha kuasa yang melaksanakan. Beda, nggak setara. Sebenarnya Allah Roh Kudus yang menyampaikan, yang mengerti. Yang menyampaikan ini beda lagi. Merancang, menyampaikan, mengeksekusi ya beda-beda guys, nggak setara itu. Pekerjaannya nggak setara. Kerjakan yang membuat orang percaya kepada penyelamatannya Yesus ini gitu loh. Yang percaya pada dia mau bilang 3 nih guys. Yang percaya pada udah bilang aja, yang percaya pada tiga Allah Bapa Maha Kuasa, Yesus Anak Allah, dan Roh Kudus yang menyampaikan. 3 Luis, jujur aja. Anda mau ngomong 3 kan? Anda bukan, nanti malah dia mengatakan penyelamatan. Ya sudah lah guys. Jadi memang itu orang yang memang kelihatan. Jadi dia mencoba mengkritik Ustadz tadi, padahal sebenarnya dia yang perlu dikritik gitu. Yang lelucon tuh, jadi apa yang disampaikan tangan lain itu katanya lelucon, malah dia yang jadi lelucon sebenarnya. Nah, di sini Irenaeus mengajarkan tentang Trinitas, kesetaraan Allah Bapa dan Allah Anak. Si Linus memang mengajarkan tentang Trinitas, tapi tidak setara. Trinitas yang tidak setara justru. Jadi Luis nggak bisa bedakan apa sih arti setara, Luis. Setara tuh sebanding. Setara tuh sebanding, sumpama, sama, seimbang gitu guys. Ini nggak seimbang, nggak setara gitu, nggak sama. Ada yang menyampaikan, ada yang merancang, ada yang mengeksekusi, ya nggak setara. Jadi ada komandan, ada apa yang menyampaikan perintah komandan, ada tentaranya guys gitu. Nggak setara mereka ini, jabatannya beda-beda. Yang tinggi lah yang merancang itu, ya. Baru yang menyampaikan itu yang nomor 2 tertinggi, yang 3 yang paling rendah itu yang mengeksekusi, karena dia hanya eksekutor, orang yang mendapat mandat dari atasannya. Saya juga waktu bekerja dulu saya eksekutor. Bos saya katakan merancang, kalau mau pagi harus begini, harus begitu. Bos saya merancang. Saya sebagai anak buah, ya saya melaksanakan rancangan bos saya, perintah bos saya. Yesus setara dengan itu guys. Kalau dalam level militer itu tentara, ya melaksanakan eksekutor dari rancangan dari panglima guys gitu. Kalau saya sebagai pekerja, saya adalah eksekutor dari rancangan dari bos saya. Nggak setara. Masa saya dengan bos saya setara? Masa tentara dengan komandannya setara guys? Dan Allah Roh Kudus ini jelas nampak di sini. Lah kok Bapak tadi yang sotoi sejarah Kristen mengatakan bahwa Bapak gereja nggak pernah ngajarin Trinitas lebih gitu, Pak. Angel. Tidak pernah ngajarin Trinitas yang setara, paham ya? Jadi Luis ini nggak, logikanya nggak ada guys. Luis angel. Kita lanjut ya. Serta pada kedatangan kelahiran dari seorang darah, penderitaan, kebangkitan. Allah Maha Kuasa, ya. Berarti Maha Kuasa berarti tidak dilahirkan. Tapi yang manusia ini, yang namanya Yesus, itu adalah dilahirkan dari seorang darah. Allah tidak dilahirkan dari seorang darah, guys. Allah Bapa tidak dilahirkan dari seorang darah. Dia tidak menderita, dia tidak bangkit. Yang bangkit dari orang mati, yang menderita, yang dilahirkan dari seorang darah, itulah Yesus, anak. Allah Bapa tidak seperti itu. Paham ya? Jelas tidak setara, guys. Kita dari orang mati dan kenaikan secara badani dari Tuhan kita Yesus Kristus yang terkasih, dan kedatangannya yang kedua kali dari surga dengan kemuliaan Sang Bapa untuk memenuhi segala sesuatu. Ya, dengan kemuliaan Sang Bapa ya. Berarti bukan dengan kemuliaannya dia, tapi dia memakai kemuliaan Sang Bapa. Jadi kalau kayak ya politikus lah misalnya, kayak SBY misalnya, AHY itu memakai kemuliaan SBY, mendompleng gitu guys ya. Karena yang lebih mulia, yang dihormati itu bapaknya, dia memakai kemuliaan bapaknya untuk berkompetisi dalam politik. Ya itu maksudnya begitu guys, paham ya? Itu contoh aja gitu. Jadi jelas bukan kemuliaan Yesus, tapi kemuliaan bapaknya yang dipakai dia. Berarti nggak setara lagi loh gitu. Untuk membangkitkan semua daging manusia supaya ia menghakimi semua orang dengan adil. Perhatikan baik-baik di sini. Bahkan Irenaeus mengatakan bahwa dirinya percaya akan kebangkitan Yesus. Pengajaran ini jelas berbeda dengan ajaran dari Bapak yang sotoi tadi.
Karena apa? Ajaran yang langsung dari Rasul Yohanes, murid Yesus, menurun kepada Irenaus dan dia percaya akan kebangkitan Yesus. Tapi ini ada orang yang mengajarkan berbeda dan tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Ini sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Ingat ya, yang diajarkan itu apa mereka lihat. Mereka lihat Yesus salib. Padahal orang sampaikan itu adalah orang yang serupakan dengan dia gitu. Buktinya apa? Yesus sampaikan, angkatan jahat ini minta suatu tanda dariku. Aku tidak memberikan mereka tanda selain tanda Nabi Yunus, tanda Yunus. Di Yunus tinggal 3 hari dalam perut bumi, dalam perut ikan paus, dalam perut ikan. Begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Jadi mujizat Yesus lah tinggal dalam perut ikan, dalam perut bumi, seperti Yunus tinggal dalam perut ikan. Mereka tidak mati. Yunus tidak mati, tinggal. Makanya pakai kata tinggal di dalam perut ikan itu nggak mati. Sama kayak Yesus tinggal dalam perut bumi juga nggak mati. Nah itu kisah, itu adalah kejadian waktu penyaliban. 3 malam itu adalah waktu penyaliban. Yesus di mana waktu penyaliban? Ada di perut bumi. Ya, sesuai dengan klaimnya. Angkatan jahat minta suatu tanda dariku, ya, tanda mujizat terakhir yang Yesus keluarkan itu ketika kejadian penyaliban. Karena sebelumnya sudah keluar semua kan, di depan orang mati, apalagi orang sakit sudah keluar semua. Tinggal satu mujizat pamungkas, yaitu tinggal dalam perut bumi. Ini mujizat Yunus, tinggal dalam perut ikan, hidup. Yesus tinggal dalam perut bumi, hidup ketika kejadian penyaliban, guys. Ini suatu hal yang sangat-sangat keliru. Lalu apakah ada lagi selain Irenaus? Ya jelas dong. Saya ambil Quintus Septimus Florence. Coba lihat, semuanya berjenggot, guys. Yesus berjenggot. Kenapa Anda menghina jenggot? Ini bagi orang teman-teman kita Kristiani yang suka menghina jenggot, Anda perhatikan, Bapak gereja Anda berjenggot, Yesus berjenggot gitu. Itu sunnahnya begitu, guys. Gitu. Coba lihat pakaiannya. Pakaiannya lihat. Pakaiannya kayak para sahabat. Kayak pakai nabi kan. Makanya saya katakan. Ini Anda yang mengatakan pulang sana ke Arab gitu kan, kamu pakai budaya Arab. Ini pakai budaya Arab, guys. Timur Tengah begini pakaiannya gitu. Anda menghina budaya. Ini orang-orang Kristen yang suka menghina budaya Arab, pakaian busana Arab. Lihat, Bapak gereja Anda memakai pakaian Arab. Ya. Tertullianus, atau kita kenal sebagai Bapak gereja Tertullianus, yang tadi juga diminta buktikan sama Bapak itu. Nah, itu lahir 155 sampai 230. Ini memenuhi syarat ya. Ini abad yang ke berapa? Abad yang ke 2. Oke, fix. Ada seorang pemimpin gereja dan penghasil banyak tulisan selama masa awal kekristenan. Jadi bukan abal-abal ya, tulisannya banyak banget. Apa yang dia katakan? Dalam struktur internal, Allah tetap memiliki kesatuan sempurna dengan yang lain. Ketika pribadi menyatu melalui kesatuan substansi, unity of nature, tanpa mengesampingkan misteri ekonomi, the mystery of the economy. Dalam hal ini, tanpa terlepas dari misteri ekonomi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang berbeda menyatu di dalam satu substansi. Kesatuan substansi Allah terdistribusi ke dalam 3 pribadi, yaitu pribadi Allah Bapa. Nih, ya. Ini ribet, guys. Ekonomi. Dia ngomong tentang ekonomi. Ya, coba. Dalam struktur internal, Allah tetap memiliki kesatuan sempurna dengan yang lain. Di mana tak kesatuannya? Wong itu ada 3, coba. Ada komandan, ada penyampai perintah komandan, ada tentara. Itu 3 kesatuan yang sempurna dalam arti, oke, sempurna, saya akui sempurna, tapi dalam artian yang tidak setara, guys. Jadi sempurna di sini bukan berarti setara. Ya, ada komandan, ada bos, ada yang penyampai pesan bos, ada anak buah yang mengerjakan. Ini sempurna, struktur organisasi sempurna, tapi tidak setara. Jadi di sini dia tidak ngomong tentang kesetaraan, guys. Dia ngomong tentang sempurna, kesatuan sempurna. Ada yang merancang, ada yang menyampaikan hasil rancangan, dan ada yang melaksanakan. Ini kesempurnaan organisasi gitu. Paham ya? Kesatuan organisasi dari komandan, penyampai, perintah komandan, dan tentaranya. Nah,
tanpa menyampingkan misteri ekonomi. Misteri ekonomi. Jadi bagi dia pun masih misteri itu guys. Alias dia tidak masih gelap lah gitu. Misteri itu gelap gitu kan. Dalam hal ini tanpa terlepas dari misteri ekonomi, Allah Bapa, Allah Putra, jelas nggak setara di sini udah. Allah Bapa, Allah Putra nggak setara. Bapa dan Putra nggak setara. Gitu guys. Dan Allah Roh Kudus yang berbeda menyatu dalam satu substansi. Berbeda guys. Beda-beda berarti nggak setara. Setara itu sama. Berbeda nggak setara. Jadi sekali Bapak ini malah ngomong tentang ketidaksetaraan antara ketiganya. Ya, ingat sempurna bukan berarti setara, ya. Karena yang sempurna itulah organisasinya. Ketiganya itu dalam satu organ gitu kan, dalam satu organisasi ya tadi itu satuan yang komandannya penyampai perintah komandan dan tentaranya gitu. Nah, walaupun terdistribusi ke dalam 3 pribadi, ya, substansi mereka tidak terpisah, tetap satu. Karena tidak ada satu Allah gitu. Ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus adalah satu Allah gitu. Padahal jelas ada 3 Allah di situ. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus. 3 Allah di situ. Malah bisa dikatakan satu Allah, guys. Nah, tapi bagi sejarah keselamatan terdapat perbedaan yang bisa 3 di kesatuan itu. Jadi berbeda. Bagi sejarah keselamatan itu pun berbeda. Ada terdapat perbedaan yang bersisi 3. Perbedaan, nggak setara berarti. Ya. Nah, ekonomi Allah mengatur ketigaan pada dirinya. Ketigaan, guys. Ketigaan berarti bukan keesaan. Ketigaan ya. Ketigaan itu bukan kesatuan atau keesaan, enggak. Ketigaan. Dalam hal ini, Tertullianus menulis, ekonomi itu mengatur kesatuan dalam Trinitas. Jadi, kesatuan dalam Trinitas. Jadi, kesatuan sama kita itu. Trinitasnya antara komandan, penyampai pesan komandan, perintah komandan, dan eksekutor dan tentara, itu adalah Trinitas. Ya, mereka satu kesatuan dalam tubuh TNI gitu. Nah, menata ketigaan, yaitu Bapa, komandan, ya, Putra, tentara atau eksekutor anak buah, dan Roh Kudus yang menyampaikan pesan bos gitu. Bagaimanapun bukan dalam kondisi, tapi dalam derajat. Ya. Bagaimanapun bukan dalam kondisi, tapi dalam derajat. Ya. Katanya derajat sama, mana bisa derajat Bapa yang Maha Kuasa dengan anak yang Maha Kuasa jadi sama derajatnya, ya beda, guys. Yesus katakan ya, buktinya, jadi beliau ini Bapak gerejanya nggak paham ya. Coba, nih, bagaimana bisa dia mengatakan derajatnya sama, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus katakan ya, kenapa aku katakan aku baik? Tidak ada yang baik kecuali Allah saja, gitu, kecuali Bapa saja. Berarti kan sudah tidak sederajat. Bapa derajatnya tinggi karena baik, Yesus nggak tinggi karena tidak baik. Yesus juga mengatakan, hanya kepada Dialah kalian berbakti dengan segenap jiwa, hati, dan raga. Hanya kepada Dialah kalian berbakti. Dia siapa? Bapa. Berarti karena kepada Dia, berarti tidak kepada Yesus tentunya. Itu artinya mereka tidak sederajat. Karena berbaktinya hanya kepada Allah saja. Nah, bukan dalam substansi, tapi dalam bentuk. Dalam bentuknya udah berbeda. Anak Allah berbentuk manusia. Allah Bapa belum ada yang melihat. Kadang-kadang menampakkan bentuknya dalam bentuk semak terbakar waktu zaman Musa. Padahal itu bukan bentuk Allah. Itu dia menunjukkan kehadirannya. Kadang-kadang dia menunjukkan kehadirannya berupa kayak ada yang awan di depan pintu kemahnya, siapa itu? Musa atau siapa itu, saya lupa. Jadi itu bukan bentuk Allah, tapi Allah menunjukkan kehadirannya. Ya, kayak misalnya kita tahu kayak ada jin gitu kan. Misalnya kalau Anda tahu tempat-tempat angker itu, mereka menunjukkan eksistensinya dengan misalnya suara-suara. Kayak ada suara benda jatuh atau apapun itu bukan dia, itu benda jatuh bukan dia, tapi dia menunjukkan eksistensinya berupa itu. Sama kita di semak duri terbakar, itu bukan Allah, itu Allah menunjukkan eksistensinya, bukti dia ada di situ, gitu. Bukan dia, itu bukan dia, gitu guys, gitu loh. Pribadi Yesus Kristus dan pribadi Roh. Lalu bukan dalam kuasa, jadi tidak berkuasa sama dia lah. Nah, 3 ini berbeda guys, nggak setara. Satu saja ada perbedaan itu tidak setara.
Jadi setara nih, berarti kalau gitu ada setara tidak? Kalau anggap dia diakui itu, oh ada setaranya, berarti kan ada setara dan tidak gitu. Aspek ini dia setara, aspek ini tidak gitu. Pada satu aja nggak setara, berarti nggak setara semua guys gitu. Jadi setara tuh apa ya? Gini. Misalnya kayak komandan atau bos dengan bos itu setara kalau dia di luar, di pasar itu apa dimanapun dia setara gitu, karena tidak ada struktur tadi. Jadi ketika dia perintahkan karyawannya, kamu lakukan ini, loh bos kan sini kan bukan tempat kerja bos gitu. Nah, tapi dia sebenarnya apa lagi guys ya, gimana pun dia tetap tidak setara karena satu bos satu anak buah gitu. Apalagi ini Tuhan satu lagi yang diciptakan. Kudus. Jelas sampai sini ya. Allah itu secara substansi, secara hakikat itu satu aja. Allah yang Esa. Hanya saja dalam konteks kaitannya dengan keselamatan, maka Allah yang Esa ini mendistribusikan dirinya. Ya, Allah yang Esa jadi Trinitas. Paham ya? Jadi dia lebih sih mengerti kalau Allah Esa itulah Allah satu itu yang belum terdistribusi, itu Esa. Tapi ketika dia jadi terdistribusi, maka jadi Allah Trinitas. Menjadi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Jadi Allah Trinitas itu bukan Allah yang Esa. Dia lebih sering mengakui Allah Esa itulah Allah ketika dia belum terdistribusi. Belum ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus, tapi Allah saja itu Esa. Berarti Allah sudah tidak Esa lagi kan? Dari Esa menjadi Trinitas. Itu yang mau disampaikan sebenarnya. Kalau kita tangkap dengan apa yang, tapi Luis ini nggak ngerti dengan apa dia sampaikan tuhnya. Bahwa Allah yang Esa itu di tangan orang Kristen, di tangan Bapak Gereja malah menjadi Allah yang Trinitas. Sudah tidak Esa lagi guys, gitu. Jadi sebenarnya ada Allah saja, tiba-tiba jadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Kudus gitu. Menyatakan dirinya dalam 3 persona, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini ajaran yang jelas ya dari Tertullianus. Ya, itu ajaran Tertullianus, bukan ajaran Yesus. Yesus tak pernah mengatakan Allah itu jadi 3, nggak pernah. Yesus katakan ya, ingatlah Israel, Tuhan Allah kita itu Esa satu Tuhan. Yesus berkata Tuhan Allah kita. Seorang yang berkata Tuhan Allah kita, berarti dia bukan Tuhan, berarti dia punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Tuhan Allah tadi. Tuhan Allah, maka dia pakai kata Tuhan Allah kita. Dia juga mengatakan demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satu yang benar. Kalau dia sudah mengatakan engkau, berarti bukan dia. Berarti engkau itulah satu-satu yang benar, berarti Yesus bukan Allah yang benar. Berarti Yesus adalah yang kedua, yang bukan Allah satu-satunya berarti. Paham ya? Yesus tidak pernah menyampaikan tentang Trinitas, nggak pernah guys. Yesus nggak pernah ngomong tentang Trinitas. Yesus ngomong tentang Tauhid. Tuhan Allah kita, mereka mengenal engkau, satu-satu yang benar gitu. Kenapa kau katakan aku baik? Dalam baik ke Allah saja. Yesus mengajarkan tentang Tauhid, keesaan Allah. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Tapi Trinitas itu adalah ajaran dari Bapak Gereja yang berbeda dengan Yesus sampaikan. Itu bukan ajaran Yesus ya. Yang mana dia mengajarkan tentang Trinitas, kesetaraan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Trinitas, kesetaraan. Trinitas. Kalau Trinitasnya komandan semua, jenderal semua, yang satu merancang planning A, satu plan B, setara itu guys, sama-sama perancang gitu. 3 jenderal atau bos, bosnya 3, itu setara, bosnya 3 sama-sama merancang strategi untuk dieksekusi anak buahnya. Tapi kalau sudah bos, anak buah itu nggak setara lagi. Paham nggak logikanya Luis? Walaupun terdistribusi ke dalam 3 pribadi, substansi mereka tidak terpisah, tetapi tetap satu karena tetap ada satu Allah. Tetapi bagi sejarah keselamatan terdapat perbedaan yang bersisi 3 dari kesatuan itu. Ekonomi Allah mengatur ketigaan pada dirinya. Dalam hal ini Tertullianus menulis, ekonomi ini mengatur kesatuan dalam Trinitas, menata ketigaan yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimanapun bukan dalam kondisi, tetapi dalam derajat, bukan dalam substansi, tetapi dalam... Kan derajatnya beda antara ketiganya. Beda derajat. Yang satu tuh baik, satu lagi tidak baik gitu kan. Bentuk, bukan dalam kuasa, tetapi dalam aspek. Sampai di sini kita dapat menyimpulkan bahwa apa yang diomongkan
Bapak yang sotoy tadi keliru. Saya sudah membuktikannya. Sekarang saya tantang balik. Jadi Louis ini yang soto itu Louis, yang lucuan tuh Louis gitu. Louis ini malah membuktikan bahwa bapak tadi benar guys, paham ya? Yang Louis sampaikan di videonya justru makanya Louis ini logikanya nggak ada gitu, nggak punya logika ini guys, ya, gagal paham terus. Ini sampaikan justru memperkuat akomodasi bapak tadi gitu. Buktikan bahwa tulisan bapak-bapak gereja ini palsu, bahwa konsep Trinitas dalam Alkitab itu palsu. Sekarang Anda buktikan dengan data dari abad pertama, 2, dan ketiga. Niscaya Anda akan kebingungan 7 keliling. Justru Louis yang kebingungan 7 keliling. Kenapa? Dia nggak bisa menunjukkan kalau bapak gereja menyamakan, menyetarakan ketiganya. Jelas tadi semua bapak gereja mengatakan itu tidak setara gitu. Meskipun yang terakhir tadi kayaknya setara, tapi sebenarnya tidak juga gitu guys. Dalam derajat itu nggak setara gitu, ya kan? Yesus hanya utusan, Bapa yang mengutus. Gitu. Yesus berkata aku tidak apa dari diri sendiri, tapi Dia memberikan kuasa. Nggak setara guys. Ada pemberi kuasa, ada yang memberikan kuasa, ada yang mengutus, ada yang diutus. Jadi nggak setara sama sekali. Jadi, sekali lagi Bapak tadi benar. Justru ini bukan meluruskan, malah memperkuat argumentasi Bapak tadi. Jadi gitu logikanya ya. Oke, jadi sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.